Sebetulnya ada gunanya juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka diserang habis-habisan soal Fufu Fafa dan entah soal apa lagi, agar Gibran lebih mantap dan tak terlalu selengean, songong, terlihat sombong seperti kata-kata Gibran yang terkenal di awal-awal dulu. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Dan ada gunanya juga Gibran dan keluarga termasuk Presiden Jokowi sendiri tak menanggapi atau membela diri lagi. Memang orang yang kecewa dan marah tak perlu ditanggapi apalagi diserang balik. Biarkan saja, nanti juga capek berhenti sendiri. Soal tak jadi dilantik itu hanya halusinasi saja. Mana pula bisa itu digagalkan hanya dengan ketok palu hakim belakangan. Tugas Gibran sebagai wakil presiden yang akan dilantik beberapa hari ke depan tak terlalu sulit, yakni mendampingi atau membantu Presiden Prabowo. Gibran tak perlu lagi belusukan seperti yang masih dilakukannya belakangan sebelum diserang habis-habisan hingga saat ini. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, ada gunanya juga Gibran diserang agar lebih tahu posisinya. Tak hanya Presiden Jokowi, tapi mungkin juga Gibran sendiri pasti sangat berjasa akan terpilihnya Prabowo sebagai Presiden ke-8. Tapi itu bukan alasan Presiden Jokowi dan Gibran sekalipun membuat arus sendiri atau apa yang disebut SBY sebagai matahari kembar. Jasa-jasa itu tak perlu disebut. Semua orang tahu apalagi Prabowo. Prabowo pastilah akan selalu mengingatnya. Presiden Jokowi tahu persis bagaimana wakil presiden yang baik itu bekerja. Sama tahu persisnya ia bahwa presiden itu tak suka didikte seperti dulunya Megawati mengatakan itu di hadapan publik bahwa kalau tak ada PDIP, Jokowi ini entah jadi apa. Makanya hal yang sama karena jasanya itu mustahil Jokowi melakukan itu terhadap Prabowo. Gibran harus cepat belajar menyesuaikan dirinya. Jokowi, Gibran, dan keluarga tak salah pilih terhadap Prabowo. Prabowo pastilah bisa memperlakukan Jokowi sebagai presiden ke-7 dan Gibran sebagai wakilnya dengan sangat baik. Terhadap orang yang tak baik saja kepada dirinya dulu, Prabowo tetap berusaha merangkulnya, apalagi terhadap orang yang sudah berjasa pada dirinya. Jangan terlalu khawatir. Asal itu tadi Gibran bisa membuat nyaman Prabowo. Jangan mau didorong-dorong akan maju pula menjadi capres dengan belusukan kemana-mana. Belum apa-apa presiden terpilih sudah merasa terancam. Dan Prabowo punya rekam jejak yang sangat baik dalam mendidik dan melatih orang-orang di sekitarnya. Gibran harus berpikir bagaimana tahun 2029 nanti ia tetap bersama Prabowo. Begitu juga Jokowi dan keluarganya. Kadang yang menghancurkan diri sendiri dan suatu hubungan bukanlah karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan, melainkan justru karena rasa sudah pernah berjasa. Rasa berjasa ini memang lain pula rasanya. Jokowi pastilah sudah pernah merasakan itu. Bahkan apa yang dilakukannya seperti tak ada artinya. Jangan pula itu dipakai buat Prabowo. Takdir sejarahlah yang mengantarkan Prabowo sampai kepada situasi saat ini. Dan itu peran dari banyak orang. Makanya seperti yang saya katakan di atas tadi, ada gunanya juga Gibran, Jokowi, dan keluarga diserang habis-habisan di akhir masa jabatannya ini. Agar rasa berjasa Gibran, Jokowi, dan keluarga agak berkurang juga sedikit. Bukankah substansi dari serangan-serangan itu agar Jokowi dan keluarga tak lagi cawe-cawe pada Presiden Prabowo? Sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo, Gibran bisa secara full membantu Prabowo mewujudkan seluruh janji-janji politiknya pada saat kampanye dulu. Pesan dari Muhammad Kodari alias Mr. Q layak diperhatikan oleh Gibran Rakabuming Raka di bawah ini. Gini, kita itu nggak bisa ngomong banyak mengenai Wapres ini, karena kalau bicara konstitusi, itu cuma satu kalimat saja, dibantu seorang wakil presiden. Mas Gibran pasti tidak akan mengganggu Pak Prabowo. Oke. Kalau bacaan saya ya, dengan informasi yang saya punya, saya yakin bahwa Pak SBY itu nggak mau dengan Pak JK. Salah satunya apa? Karena beliau satu secara kepribadian terlalu agresif ya, terlalu aktif. Yang kedua dengan kekuatan dia sebagai Partai Golkar, maka kemudian saya kira
pada waktu itu ada hal-hal yang Pak SBY itu sebetulnya aslinya nggak mau, tapi terpaksa karena ada Partai Golkarnya gitu. Tapi kan kalau harus disuruh milih dia lagi pasti nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman. Tapi kan saya paham. Itulah yang terjadi suasana kebatinan 2008. Kenapa saya ngomong sama Pak JK bahwa Pak SBY itu nggak mau sama dia lagi? Karena repot Pak SBY itu sama Pak JK. Nah, saya aku yakin nih, mudah-mudahan Mas Gibran juga nonton kan. Jangan sampai Presiden merasa repot dengan Anda, Mas Gibran. Presiden tuh harus merasa tenang, nyaman, happy dengan Wakil Presiden. Jadi pesan kepada Mas Gibran ya, gitu. Supaya apa? Supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Dan supaya nanti Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo lagi periode kedua.